Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Tuhan kita Allah, jumpa lagi nih dengan hamba Goldian, Sang Gembala Agung di channel Goldian TV. Sahabat, semoga Allah Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya, memberkati dan merahmati kita semua. Oh ya, aku mau ucapkan dulu ya, hari Jumat ini kan perayaan kematian Tuhan. Nah, bagi yang merayakan dan yang percaya, tentu kita umat muslim itu menolak dan menafikan hal itu. Karena apa? Dalam keimanan kita umat Islam, Tuhan tidak pernah mati. Silahkan untuk teman-teman yang percaya bahwa hari ini adalah hari kematian Tuhan, silahkan rayakan. Teman-teman, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas lagi-lagi ya dua munafikun ini, si Ade Armando dan Kumaila, yang mana mereka berdua mencoba membuka mulutnya berbicara tentang banyak nih kontradiksi dalam Al-Quran. Video ini diupload di channel Cokro TV 2 hari yang lalu ya, dengan mengundang siapa lagi kalau bukan Kumaila ya, orang yang dipakai oleh para munafikun, para fasikun ini untuk menyerang Islam. Karena menurut mereka Ade Armando dan yang lain-lain, Kumaila ini pakar Al-Quran, luar biasa. Padahal beberapa hari yang lalu, atau berapa bulan ya, dites oleh Kohani Kristanto, Kumaila membuktikan dirinya hanya seorang fakir ilmu ya, orang yang tidak tahu menahu soal Al-Quran. Jadi Cokro TV mengupload video berdurasi kurang lebih 30 menit ya. Ada banyak kontradiksi dalam Al-Quran. Logika Kumaila luar biasa ya. Padahal beberapa kali saya membahas dia, logikanya itu cacat sekali. Oke, langsung saja kita cekidot, kita saksikan video pembahasan si munafikun ini berdua, teman-teman. Oke, kita putar sama-sama, sahabat. Ingin Anda menjelaskan nih Kumaila tentang apa yang Anda maksud dengan kontradiksi, karena kan logikanya gini nih Kumaila ya, Al-Quran itu adalah kitab suci, isinya ayat Al-Quran, ayat Allah, datangnya dari Allah, jadi nggak mungkin dong ada yang salah. Nah sekarang kalau Anda bilang ada kontradiksi di dalam Al-Quran, itu kan membawa orang menjadi berpikir, loh kok bisa ayat-ayat yang datang dari Tuhan itu kontradiktif? Nah tolong jelasin. Sebenarnya masalah ayat-ayat kontradiktif di kitab suci itu juga polemik para cendekiawan muslim ya. Jadinya cendekiawan muslim mana yang pernah menganggap bahwa ayat Al-Quran, kalamullah ini itu adanya kontradiksi dan menjadi polemik? Cendekiawan yang mana? Coba aku ingin Kumaila membuktikan klaimnya untuk membuktikan beberapa dan menyebut nama beberapa cendekiawan muslim yang berpolemik tentang kontradiksi dalam Al-Quran. Nah, coba dia kan mendalilkan nih teman-teman, adanya para cendekiawan muslim yang juga berpolemik masalah kontradiksi dalam Al-Quran. Kita dengarkan apakah dia mampu menyebutkan beberapa nama cendekiawan muslim itu. Kita lanjut ya. Menjembataninya itu biasanya para pelajar muslim tuh memang tidak boleh bilang kalau Quran itu ada ayat-ayat kontradiktif, meskipun sebenarnya ada. Jadi kita nyebutnya tuh ayat-ayat para pelajar muslim tuh memang tidak boleh bilang kalau Quran itu ada ayat-ayat kontradiktif, meskipun sebenarnya ada. Iya, para cendekiawan yang mana yang berpolemik tentang ayat kontradiktif? Coba sebutkan nama. Meskipun ada ya yang kontradiktif. Mana yang kontradiktif? Ayo kita dengar. Jadi kita nyebutnya tuh ayat-ayat yang terkesan kontradiktif. Terkesan kontradiktif. Kayak aku waktu mahasiswi tafsir ya, pekerjaanku adalah mencari ayat-ayat yang kontradiktif, kemudian mencari jembatannya gitu. Oh, jadi Kumaila ngeklaim waktu dia studi tentang tafsir Al-Quran, tugas dia mencari ayat-ayat yang kontradiktif. Luar biasa. Universitas mana yang menyuruh mahasiswanya
mencari ayat-ayat Al-Quran yang terkesan kontradiktif seperti yang dikatakan si Kumaila Hakimah ya teman-teman. Ya kita lanjut dulu. Nah biasanya setelah ketemu jembatannya bisa karena perbedaan konteks, bisa juga ya biasanya karena perbedaan ini sih, perbedaan apa ya, keadaan saat itu gitu. Jadi makanya kita kalau misalnya mau bilang Islam itu agama rahmatan lil alamin, agama kasih sayang, agama yang memaafkan. Kalau dicari dalilnya ya ada gitu. Tapi kalau misalnya kita bilang misalnya Islam itu agama yang keras, yang mengajarkan permusuhan, peperangan dan sebagainya, dicari dalilnya juga ada gitu. Nah, ya. Nah, sebelum lebih jauh saya mau tanya dulu, sepengetahuan. Bentar. Aku nggak tahu ya definisi kontradiktif yang dimaksud oleh Kumaila dan Ade Armando. Si Kumaila memberikan beberapa contoh ketika Allah Ta'ala berfirman teman-teman untuk mendistribusikan ayat-ayat yang terkesan kontradiktif. Salah satunya dalam Quran ada ayat yang berbicara tentang Islam itu ajaran yang damai. Itu yang pertama. Hal itu coba Kumaila kontraskan dengan firman Allah tatkala Allah menarasikan ayat-ayat dan menginstruksikan umat muslim untuk berperang. Jadi menurut Kumaila di sisi A Allah mendistribusikan tentang kedamaian, tetapi kenapa di sisi B Allah mendistribusikan tentang peperangan? Padahal kalau kita belajar teman-teman, belajar Al-Quran, kita tahu ketika Allah berfirman ayat-ayat tentang peperangan, tentang berperang misalnya, itu konteksnya dalam peperangan, dan itu sah saja. Tetapi ayat-ayat yang sifatnya periodik, jangan coba kamu tabrakan dengan firman Tuhan ketika Allah berbicara tentang kedamaian. Contoh, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutusmu ya Muhammad kecuali menjadi rahmat semesta alam. That's it. Lalu kamu coba tabrakkan misalnya dalam surat At-Taubah ketika instruksi untuk berperang. Padahal ayat itu harus kita pahami konteksnya seperti apa, kenapa ayat itu turun, dan kenapa kita harus melakukan. Itu tidak kontradiksi. Kepalamu aja yang menganggap kontradiksi. Pengetahuanmu yang tidak seberapa. Logikamu yang cacat aja yang menganggap ayat itu kontradiksi. Kan gitu ya. Kita lanjut teman-teman ya. Kumaila, kontradiksi ini hanya ada dalam kitab suci Al-Quran atau juga ada di kitab suci lain? Kalau di kitab suci lain aku nggak tahu. Memang nggak tahu ya? Nggak Memang tahu karena aku, iya benar, aku tidak. Iya, karena pengetahuanmu minim. Pengetahuanmu minim, bagaikan setetes air di tengah-tengah samudra, segitu doang pengetahuanmu. Tapi pengetahuanmu yang minim, mencoba menggandeng orang yang tidak berpengetahuan, itu tuh bagaikan pepatah, tatkala orang buta menuntun orang buta, teman-teman ya. Kita lanjut. Tidak mempelajari secara formal. Oke, kalau gitu kita kembali hanya kepada kitab suci Al-Quran. Iya, semaumu gitu. Bisa kan? nggak? Saya yakin Anda masih ingat dong kalau gitu ya. Karena ini sudah menjadi sesuatu yang saya rasa menjadi concern Anda kan. Bisa nggak Anda jelaskan kepada kita semua contoh-contoh tentang kontradiksi di dalam Al-Quran? Biasanya sih kontradiksinya tuh nggak selalu antara ayat mana kontradiksi sama ayat mana gitu. Tapi lebih ke misalnya prinsip atau konsep di surat mana atau ayat mana itu berseberangan sama di ayat satunya gitu. Nah itu apa misalnya? Iya, kasih contoh, sebutkan satu ayat yang menurutmu antara ayat satu dan ayat yang lain itu kontradiksi. Sini Goldian kupas. Saya kasih paham ke Kumaila. Gimana? Misalnya tentang memaafkan atau membunuh gitu, memaafkan atau menghukum gitu. Oh, itu gimana? Misalnya dalam konteks perang ada perintah memaafkan tawanan gitu atau membebaskan tawanan, ada juga yang memerintahkan untuk mengeksekusi mati tawanan gitu. Itu jadi, yang Anda lihat di ayat mana, Kumaila? Coba di ayat Al-Quran mana yang berbicara demikian? Allah jelas. Kalau dalam konteks memaafkan ini, teman-teman, dalam konteks memaafkan, ketika
orang itu yang berperang dengan kamu datang dan menyerahkan dirinya, ini dalam konteks Quranik ya, dan menyerahkan dirinya, kamu maafkan. Tetapi tentang eksekusi, orang itu ketika meminta maaf, maka harus dibunuh saja. Itu di ayat mana? Saya tidak menemukan. Coba jangan cuap-cuap, berbicara tanpa dasar. Kamu kan kasih klaim, buktikan satu ayat saja. Agar kamu tidak menyesatkan banyak umat. Saya tahu nih, pengikutmu cukup banyak ya. Tetapi pengetahuanmu nggak ada. Sebagai? Itu kontradiktif kalau misalnya, anggaplah masih di masa perang gitu. Ini kalau misalnya kita tawan, kita bebaskan, misalnya dia menganggap Quran itu pedoman gitu. Kalau berdasarkan Quran sih dibebasin atau dieksekusi mati gitu. Itu jadi sulit dijadikan pegangan gitu. Jadi ketika misalnya perang, kita berperang nih, gitu ya. Bebaskan, misalnya dia menganggap Quran itu pedoman gitu. Kalau berdasarkan Quran sih dibebasin atau dieksekusi mati gitu. Itu jadi sulit dijadikan pegangan. Jadi ketika misalnya perang kita Aduh, yang mana? Iya, yang mana ayatnya? Jangan cuap-cuap, tapi nggak ada data, nggak ada dasar. Kan jatuhnya fitnah, teman-teman ya, si munafikun satu ini. berperang nih, dan kita menangkap lawan kita, kafir lah gitu ya. Ini kafir mau diapain? Nah, di dalam Al-Quran ada dua cara untuk memperlakukan kaum kafir itu. Sebenarnya gini kan ya, Quran itu bingung kan dia, mukanya lihat-lihat. Bingung kan dia. Dia sudah terlanjur memberikan premis Al-Quran kontradiksi, teman-teman. Salah satu hujahnya ya, ada beberapa ayat yang berbicara A dan ada beberapa ayat yang bicara B. Lalu ketika diperdalam pertanyaannya oleh Ade Armando, dia tidak bisa membuktikan. Nggak bisa kan? Fitnah kan jatuhnya. Aduh, kafirun munafikun. itu kan tidak selalu berbicara secara literal. Dan jadinya kadang satu ayat sendiri, maksudnya tidak harus ayat-ayat ini saling berkontradiksi, tapi kadang di satu ayat sendiri penafsirannya bisa kontradiktif gitu. Tafsirannya tapi kan? Iya, tapi tafsirannya. Nah, sekarang ya, misal Tafsirannya. Ini kita lagi bicara konteks Quranik loh. Tiba-tiba statementnya berubah. Dia bilang tafsirannya. Sejak kapan tafsir Al-Quran itu jadi Al-Quran? Sejak kapan? Coba, cendekiawan mana, ulama mana yang bilang tafsir Al-Quran adalah Al-Quran? Coba, sebut satu nama. Astaga, naga di sorga Bapak. Misal kembali ke contoh yang Anda gunakan di awal tadi ya. Di satu sisi, Islam itu atau Al-Quran itu memuat ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa Islam itu membawa kasih. Iya, misalnya. Misalnya. Tapi di sisi lain, Al-Quran juga bilang bahwa Tuhan itu pemarah atau apa. Iya, itu. Sebenarnya lebih ke konsep-konsep yang kayak gitu. Di sisi lain ada ayat-ayat yang bilang misalnya Tuhan Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Di sisi lain ada yang Tuhan Maha Penghukum atau Maha Pemberi azab. Sebenarnya gitu ya, oke. Kontradiksinya tuh lebih kayak gitu dibanding kayak satu ayat melawan ayat yang lain gitu. Oke. Biasanya konsep-konsepnya itu ada yang kontradiktif. Nah, ini misalnya gini, saya jadi teringat pada Enggak, kontradiksinya kan by the konsep yang ada di kepalamu. Dan konsep yang ada di kepalamu tentang ayat Al-Quran belum kamu utarakan. Kasih satu ayat, misal dalam surat An-Nahl versus surat Ibrahim. Itu kamu kupas, kamu jelaskan kontradiksinya di mana. Jadinya kan kamu bicara secara umum, gak ada pengkhususan pembahasan suatu ayat. Ayo kita kupas ini. Yang salah cara berpikirmu atau cara berpikir Al-Quran. Coba. Kasih dong satu ayat. Saya belum dengar teman-teman satu ayat yang diutarakan oleh Kumaila ini ya. yang banyak dipersoalkan oleh orang-orang yang kecewa dengan agama atau mempertanyakan agama atau bahkan tidak percaya pada agama. Persis yang Anda bilang. Di satu sisi,
Tuhan itu adalah sebuah ya Tuhan yang maha suci ya, dan maha besar dan maha pemaaf, maha adil, ya. Tapi kemudian ada konsep neraka, dan neraka itu dikatakan, nah saya nggak tahu nih apakah ini ada di dalam Al-Quran atau tafsiran terhadap neraka yang ada dalam Al-Quran. Orang yang ditemukan di dalam neraka itu bisa dihukum sepanjang masa. Neraka itu kekal, ya. Neraka itu kekal kan, sehingga orang mengatakan, lah katanya Tuhan itu maha pengasih. Kenapa dia bisa-bisanya, misalnya saya ini adalah seorang penjahat nih, saya Hitler lah ya, terus saya ditaruh di neraka, kekal selama-lamanya. Itu adalah contoh tentang betapa tidak konsistennya atau betapa kontradiktifnya Al-Quran. Iya, tapi kalau misalnya Hitler sebelum mati di... Oke, teman-teman, aku mau bahas ini ya, konsep akhirat, konsep neraka. Yang mana si Ade Armando memberikan pertanyaan, jikalau Tuhan adil, kira-kira gini, jikalau Tuhan maha adil, kenapa ada neraka yang di dalamnya kekal untuk menghukum manusia? Nah, inilah bentuk pengejawantahan keadilan Tuhan. Saya akan jelaskan. Simak baik-baik. Oke, Ade Armando, perhatikan. Ini kita berbicara konsep akhirat. Yang mana konsep keadilan Tuhan itu di luar daripada kepala manusia. Saya menyebutnya beyond the limit. Melampaui batas-batas yang ada dalam kepala manusia. Saya memberi contoh ini, realita di dunia, bagaimana isi kepala Ade Armando menghakimi ini. Ade Armando, ketika ada penjahat misal ketika ada penjahat merampok rumah Ade, kemudian ketemu ibu Ade, dan penjahat itu memperkosanya. Setelah memperkosa, penjahat itu membunuh ibu Ade Armando. Setelah ibu Ade Armando tewas, kemudian perampok itu, penjahat itu ketemu nih Ade Armando, yang saat itu perempuan. Setelah ketemu Ade Armando, kemudian penjahat itu memperkosa dan membunuhnya. Itu. Pertanyaanku, lantas bagaimana hukum di dunia ini mengadilinya? Bagaimana Ade Armando? Apakah hukuman mati itu cukup mengadili perampok itu? Sedangkan teman-teman, perampok itu sudah menghabisi 2 nyawa, nggak hanya dihabisi juga, tetapi sudah diperkosanya. Coba, ketika kamu memiliki kedekatan emosional dengan ibumu dan adikmu, dan 2 keluargamu yang paling dekat itu sudah diperkosa dan dibunuh oleh perampok, bagaimana hukum dunia mengadili Ade Armando? Yang pertama, Ade Armando, akal pikiran kita jelas mengatakan hukuman mati itu tidak mampu mengadili perampok itu. Nggak mampu. Kenapa nggak mampu? Loh, itu udah 2 nyawa yang dihabisin. Sedangkan hukuman mati hanya mematikan nyawa 1 orang itu. Dan juga hukuman seumur hidup, hukuman penjara seumur hidup pun tak mampu mengadili perampok itu. Lantas pertanyaanku, bagaimana ini kepalamu untuk mengkonfirmasi keadilan di dunia itu? Kan nggak bisa. Jadi saya katakan teman-teman, isi kepala manusia ini terbatas. Hukuman di dunia ini terbatas. Tidak mampu nih mengadili seluruh kejahatan. Jadi, lihat, hukum di dunia tidak bisa mengadili semuanya. Catat. Salah satunya, saya berikan analogi perampok yang memperkosa ibu Ade Armando, serta memperkosa adiknya, lalu membunuh keduanya. Gak bisa nih, hukum di dunia mengadili itu. Karena sangat gak adil. 2 nyawa hanya diganti 1 nyawa nantinya. Itu menurut akal manusia gak adil. Selanjutnya, bagaimana hukum di dunia teman-teman mengadili Hitler yang membunuh jutaan orang Yahudi? Yang kita kenal peristiwanya dengan peristiwa Holocaust, bagaimana? Jutaan orang Yahudi dilululantahkan.
Terus kamu mau mengadili Hitler dengan cara hukuman mati. Letak keadilannya di mana? Satu orang dibanding jutaan nyawa orang. No. Jadi itu. Maka kita butuh apa? Kita butuh konsep akhirat yang saya sebut sebagai pengadilan yang beyond the limit, yang melewati batas pikir kita. Gitu loh Ade Armando. Jadi sekali lagi, hanyalah konsep akhirat yang diciptakan oleh Tuhan yang mampu mengadili manusia seadil-adilnya. Karena apa? Tuhan itu maha adil. Tidak mungkin mengingkari firman-Nya dan Tuhan tidak mungkin bersikap tidak adil kepada manusia. Harusnya sampai sini saudara paham. Harusnya sampai sini saudara tangkap. Inilah bentuk keadilan ya. Jangan sampai you kembali ke pola pikir kolotmu, lalu membuka mulut berbicara Tuhan tidak adil. Oke, teman-teman, mungkin sampai situ aja ya video kita. Sampai detik ini silakan cek teman-teman di Cokro TV. Kumaila dan Ade Armando tidak bisa membuktikan dan mengucapkan satu klaimnya saja dengan berpegang pada ayat Al-Quran, lalu dikontraskan dengan ayat Al-Quran yang lain. Dia hanya berbicara tentang kontradiksi by the concept. Dan by the concept itu yang diutarakan serta diejawantahkan oleh Kumaila, mampu saya kritisi, mampu saya bantah dengan singkat. Dan itu membuktikan isi kepala dua munafikun ini, isi kepala Ade dan Kumaila ini tidak seberapa. Berbicara tentang logika seperti itu, dia mengalami falasis, mengalami kesalahan. Baik teman-teman, demikian semoga video ini menjadi hikmat dan karunia buat kita semua. Semoga Allah senantiasa memberkati kita yang terus-menerus berada di jalan Islam. Terima kasih. Nun wal qalam mimma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, see you again di kesempatan yang akan datang.